Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ya. saya Picha dan ini teman saya Ria dan Siti. Kami dari tim jurnalistik Netitas izin akan melakukan wawancara dengan Bapak Ustadz Rusdiana tentang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini kami memiliki beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan pada Bapak, yaitu pertanyaan yang pertama, apa tujuan diadakannya kegiatan Maulid Nabi bagi kami, siswa-siswi dan warga masyarakat secara umum, Pak? Baik, saya jawab dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan udah tadi ya. Ya. Tujuan diadakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya, yang bertujuan agar siswa-siswi di sana itu merasa memiliki dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau sudah meninggal, tetapi karya-karyanya, jalan-jalannya, siar-siarnya, syariat ataupun syiar perjalanan dalam menyebarkan agama Islam selalu bisa dikenang oleh siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya ini. Gitu ya. Cukup sekian ya. Iya. Bapak, dilanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa makna Maulid Nabi bagi pelajar dan dunia pendidikan? Baik. Makna Maulid Nabi bagi dunia pendidikan ya. Maknanya itu kita bisa ngambil pelajaran yang sebagaimana diceritakan dalam kitab, terutama di kitab Al-Barjanji ya. Kita bisa mengambil maknanya dari sana yang bisa diterapkan bagi pelajar-pelajar, khusus di pelajar Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya ini, dengan dijadikan motivasi dari setiap kegiatan-kegiatan ataupun kisah-kisah beliau, kisah Nabi Muhammad SAW, dari mulai dari dalam kandungan, setelah dilahirkan, dari dalam kandungan, proses pelahiran, setelah lahir sampai dia selama hayatnya sampai dia meninggal dunia. Apa pelajaran bagi siswa-siswa itu? Yaitu anak-anak di sini bisa belajar ya dari ketegaran beliau. Udah tahu kan kita sejarahnya ya. Beliau dari usia 2 bulan sudah ditinggalkan oleh ayahnya, masih dalam kandungannya ya. Kemudian di usia 6 tahun sudah ditinggalkan sama ibunya, usia 8 tahun sudah ditinggalkan sama kakeknya, dan seterusnya. Jadi kita bisa mempelajari ataupun bisa dijadikan pelajaran bagi kita agar kita itu bisa tetap tegar dalam menghadapi kehidupan, apalagi kehidupan di zaman sekarang, di era informasi, era globalisasi, agar anak-anak pelajar khususnya ya yang ada di Tsanawiyah Negeri ini bisa tetap tegar dalam menghadapi kehidupan zaman sekarang ya. Dilanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Apa tantangan terbesar pelajar masa kini dan bagaimana kita bisa menanggung ulanginya dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW? Baik, tantangannya ya. Tantangannya itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Nah, tantangan bagi pelajar di zaman sekarang itu, yaitu tantangannya bisa dilihatnya itu dari lewat media sosial ya tantangannya. Jadi banyak anak-anak itu yang kadangkala tidak ikut ataupun tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan karena kegiatan keislamian di rumahnya masing-masing ya, di pengajian-pengajian misalkan. Karena apa? Karena adanya model apa ini, tantangan dari zaman sekarang, adanya fasilitas HP ya, internet dan segala macam yang kira-kira itu semuanya bisa menghambat bagi ataupun bisa jadi tantangan bagi mahasiswa ataupun pelajar-pelajar. Jadi kan di era globalisasi gini, padahal seorang mahasiswa di zaman sekarang di era
di era digitalisasi sekarang bisa searching kisah-kisah Nabi. Tapi kan di balik itu tantangannya bagi pelajar itu jarang anak yang langsung ingin tersentuh hatinya untuk mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW. Tantangannya karena adanya tayangan-tayangan yang di luar yang di luar ajaran Islam, khususnya tantangan yang di luar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Pertanyaan yang keempat, apa hikmah yang bisa diambil dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW? Hikmah untuk pelajar entitas? Oke, baik. Kita bisa ngambil hikmah dari kisah Nabi Muhammad SAW melalui memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini ya. Kisahnya, apa pelajarannya, hikmahnya, kita bisa lebih meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan peringatan ini. Kan ini udah menjadi salah satu tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW, dengan memperbanyak sholawat, dengan mengamalkan isi daripada kisah Nabi, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melihat pada kisah-kisah Nabi Muhammad SAW yang patut kita tauladani ataupun patut kita contoh, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa-siswi, khususnya umumnya bagi umat muslim di dunia ini. Dilanjut ke pertanyaan yang kelima ya Bapak. Bagaimana pendapat Bapak tentang acara kegiatan Maulid Nabi di madrasah ini? Apakah Bapak punya saran untuk kami? Baik. Pendapat saya setelah melihat dan melaksanakan kegiatan memperingati Maulid Nabi di madrasah sana, wah sangat apresiasi banget lah, top banget gitu ya. Antusias anak-anak ketika saya menyampaikan materi, sangat antusiasnya untuk rasa ingin tahu siapa nabi kita, siapa rasul kita, dan alhamdulillah anak-anak di sini sangat antusias, sangat baiklah, bagus pokoknya, top anak-anak di sini Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya ini dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Rusdiana atas waktu dan wawasan yang telah dibagikan. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih dalam bagi kita semua. Saya mewakili tim jurnalistik Netitas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.